Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggota Hilya Mufariha dengan NIM 2011200075 dan Farid Fakih 2011200076. Di video ini kami akan menjelaskan tentang cita-cita politik Islam perspektif Al-Quran. Quran Surat Saba ayat 15. Apa itu cita-cita politik Islam? Cita-cita politik Islam adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dan merdeka. Cita-cita politik Islam bisa dikatakan tercapai bila masyarakat merasakan adanya keadilan, kedamaian, menikmati meratanya kesejahteraan, dan terjaminnya kemerdekaan. Dahulu orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit." Salahkah itu? Tentu saja tidak. Dalam ajaran agama Islam justru dianjurkan agar setiap orang memiliki cita-cita atau keinginan untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Artinya, umat Islam itu harus kaya, harus berkuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan manusia itu sebagai pemimpin atau khalifah di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizki rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda atau kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Di bawah ini akan menjelaskan tentang riwayat yang dimana kita sebagai manusia harus mempunyai cita-cita yang tinggi, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Riwayat ini berhubungan erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kisah atau riwayat tentang batu besar itu menjadi bahan olok-olok cemoohan dari orang-orang kafir dan munafik kala itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW hanya pandai memberi mimpi. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW bisa melihat istana Romawi, Persia, dan Yaman dari Madinah. Lebih bermimpi lagi ingin menguasai negeri itu. Kini sudah terbukti 14 abad yang lalu memang hal yang tidak mungkin. Hari ini orang di Indonesia bisa menyaksikan pemilihan Presiden Amerika Serikat secara langsung tanpa harus ke Amerika Serikat. Teknologi komunikasi informasi telah menjawabnya. Olok-olok kaum kafir dan munafik semasa Nabi Muhammad SAW, jika hari ini masih
hidup akan menerima jawabannya dan mengakui kebenarannya yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu. Dari kisah ini bisa dipastikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Kisah atau riwayat ini juga membuktikan bahwa umat Islam harus menjadi pelopor, harus memiliki cita-cita yang tinggi, sebab Rasulullah SAW sendiri mempunyai cita-cita tinggi dan bukan mimpi, sebab kini terbukti. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu diyakini para sahabatnya dan terbukti negeri Persia dan Romawi. Kini negeri Istanbul runtuh dan akhirnya kedua kerajaan besar itu takluk di bawah kekuasaan Islam. Pembelajaran yang bisa diambil dari kisah atau riwayat itu bahwa kaum muslimin harus memiliki keyakinan yang kuat, harus memiliki semangat juang yang tinggi. Umat Islam harus memiliki cita-cita yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka sebagai umat Islam harus terus bersemangat, berjuang mewujudkan cita-cita mulia. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Hal ini terlihat dari bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya bisa mengakui Persia dan Romawi yang waktu itu memiliki tentara 10.000 orang. Sedangkan kaum muslimin waktu itu hanya 3.000 orang dengan peralatan seadanya. Namun, kenyataannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil memiliki keyakinan utuh umat Islam hari ini tertindas pembantaian pada beberapa negara. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.